Hai Sobat CMC, welcome back to CMC Review. Bersama aku Raisa Dan bersama aku Ellen. Hari ini kita akan review kembali film-film yang recommended banget buat kamu tentunya ya. Dan karena kita habis ngerayain Paskah dan masih suasana Paskah lah ya kira-kira, dan juga kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, maka dari itu kita hari ini akan review film-film yang berhubungan dengan Paskah ya. Mau tahu film tentang apa aja? Jangan lupa like dulu, komen, dan subscribe. Langsung aja kita mau review filmnya. Check it out. Oke, jadi film pertama yang akan kita review hari ini adalah film dengan durasi 1 jam 53 menit. Jadi kalian tahu nggak, film ini diangkat dari kisah nyata. Judulnya adalah The Case for Christ. Ya, jadi film ini adalah film tentang seorang wartawan ateis ya. Dan di dalam film ini dia akan mencari kebenaran-kebenaran tentang Tuhan Yesus. Jadi karena dia nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, maka dia mencari tahu gitu ya. Nah, jadi film ini dimulai dari ketika istrinya Lee Strobel ini tiba-tiba mengalami Tuhan dan bertobat gitu ya. Jadi dia sungguh-sungguh ke gereja mencari Tuhan gitu ya. Dan di situ Lee Strobel nggak percaya gitu bahwa pertobatan itu ada. Maka dari itu di film ini Lee Strobel mencari bukti-bukti ya melalui berbagai penelitian selama 2 tahun lamanya ya. Dia mencari tahu dan di akhir kisahnya saksikan sendiri ya. Jadi silakan kalian bisa nonton filmnya, dan ini film yang recommended banget untuk kalian benar-benar melihat bukti bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Jadi ini salah satu film favoritku juga ya. Film ini tuh menceritakan tentang seorang mahasiswa yang memperjuangkan pernyataan bahwa God is not dead. Karena ceritanya adalah salah satu dosen yang mengajar filsafat menantang atau menyuruh, mewajibkan semua mahasiswanya tuh tulis di kertas bahwa God is dead. Nah, karena Joss Whedon ini nggak percaya, dia akhirnya menentang dan memperjuangkan bahwa Tuhan itu masih ada. Dari situlah perjuangannya dimulai. Dia harus membuktikan kepada dosennya bahwa God is not dead. Nah, gimana akhir dari kisahnya? Apakah Joss Whedon bisa membuktikan bahwa God is not dead? Langsung aja lihat filmnya. Ya, setelah God is not dead pertama berhasil dan jadi booming, akhirnya pada tahun 2016 muncul kembali God is not dead yang kedua. Ya, film God's Not Dead 2 ini dirilis tahun 2016 dan ini menceritakan tentang seorang guru bernama Grace Weasley, di mana suatu hari dia harus menjawab pertanyaan tentang Yesus di kelas yang diajarnya. Dan ketika dia menceritakan tentang Yesus di seluruh murid-muridnya itu, maka dia harus menghadapi sebuah persidangan yang dimana dia menghadapi juga sebuah dilema, apakah dia harus mempertahankan karirnya sebagai guru ataukah imannya sebagai seorang Kristen. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita sebagai Kristen, tapi kita juga bisa jadi berkat di tengah profesi kita. Jadi, apakah film God's Not Dead 1 dan 2 rekomendasi? Rekomendasi! Another recommendation. Dan ini adalah film yang bersumber dari kisah nyata lainnya. Film yang kami rekomendasikan sekarang adalah film top of the topnya. Judulnya adalah The Passion of the Christ. Kalian pasti udah familiar banget dengan film ini karena film ini udah dirilis dari tahun 2004 dan juga udah tayang di banyak stasiun televisi. Iya, pasti udah lebih dari sekali ya. Kamu udah nonton berapa kali, Cek? Wah, dari kecil. Dari kecil ya, udah berkali-kali kita nonton, dan setiap kita nonton pasti selalu dapat sesuatu pesan yang berbeda-beda. Keren banget ya. Ya, siapa yang sudah nonton film ini atau mungkin belum nonton ya, segera nonton karena ini filmnya bagus ya. Ini ceritanya bercerita tentang Tuhan Yesus yang menuju kepada proses penyalibannya ya. Jadi kalau kalian tonton film ini dimulai dari ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ya. Dan tentu saja kalau kalian baca Alkitab, kalian tahu dong akhir kisahnya gimana. Kalau biasa drama Korea yang buat kita nangis, drama Korea kalah. Karena film ini buat benar-benar kita tuh menangis, yang sampai nangis, yang benar-benar kita bisa merasakan betapa besarnya kasih dari pengorbanan Tuhan buat kita. Bayangin ya, disalib, disiksa, dicambuk, terus belum lagi yang bawa kayunya sampai ke bukit. Aduh,
Benar-benar sedih banget ya. Nah, tapi meskipun demikian ya, film ini juga menceritakan detail loh bagaimana apa yang Tuhan Yesus rasakan gitu menuju proses menuju kepada salibnya dia. Kayak gitu. Dan kalau kalian sering baca Alkitab ya dan kalian susah memvisualisasikannya, ini kayaknya visualisasi dari Alkitab banget deh. Gitu ya. Jadi kalian bisa tonton dan ini recommended banget buat kalian. Buat kalian yang udah pernah nonton, wah kalian perlu nih nonton lagi karena setiap kali kita nonton lebih dari sekali tuh beda loh yang semakin banyak yang didapat ya. Iya, semakin banyak yang kita dapat kayak gitu. Jadi nonton ya The Passion of the Christ. Alright, nggak cukup di situ aja film yang kita rekomendasikan. Kalau tadi kita sudah membahas The Passion of the Christ, proses dimana penyaliban Tuhan Yesus, sekarang kita akan membahas film setelah proses penyaliban Tuhan Yesus, yaitu film Kebangkitan Tuhan Yesus. Judulnya adalah Risen. Ya, di film Risen ini kita akan melihat seorang tokoh, dia adalah Clavius ya, dia adalah komandan yang diperintahkan oleh Pontius Pilatus untuk mencari jenazah Yesus yang hilang. Nah, mereka orang-orang Romawi, jadi mereka meyakini bahwa Tuhan Yesus itu nggak bangkit ya. Mereka yakin bahwa jenazah Tuhan Yesus itu dicuri oleh pengikutnya. Jadi Pontius Pilatus ini memerintahkan si Clavius ini untuk mencari. Nah, di dalam perjalanan yang mencari, ternyata dia benar-benar ketemu dengan Tuhan Yesus loh. Kira-kira gimana akhir kisahnya? Jangan lupa tonton film Risen. So ya, that's all for today. 5 film yang kita rekomendasiin buat kalian. Ya, dari 5 tadi, mana nih yang favorit kamu? Tulis komen bawah ini ya. Kalau misalnya kamu juga punya film yang kamu mau rekomendasiin buat teman-teman kalian, boleh juga komen di bawah ini. Ya, jadi kalian bisa tonton film-film rohani yang bisa membangun iman kalian ya. Jangan yang film-film yang toksik aja yang ditonton ya. Jadi yuk kita mulai nonton film-film rohani supaya kita makin bertumbuh di dalam Kristus. Oke, kalau gitu sekian dari kami. Dan ini adalah film yang kami rekomendasikan buat kamu semua. Kenapa kok alay gak mau lagi? Jangan. Pronunciation-nya tidak jelas. Oke, ulang. Take 8, action. Jadi, film Gasada 1 dan 2 apakah rekomendasi? Rekomendasi. Lihat aku lah. Lihat aku lah. Apakah rekomendasi? Ah, gitu maksudnya. Oke, lah. Ini adalah film yang paling rekomendasi buat kalian nonton. Meskipun udah pernah nonton, tapi harus tetap nonton terus. Gitu doang. Nonton terus sih. Kok harus suruh orang nonton terus sih? Nonton lagi. Nonton film terus aja. Yes.